Assalamualaikum buat teman-teman semua. Ini hari ini saya turutin kemauan teman-teman semua ya. Ini netizen tentang remote kopling pakai bearing. Saya sebenarnya segen bikin video ini kan, bukan segen, basi disebutnya. Ya kenapa basi? Karena di channel-channel lain udah banyak bro. Ini teman-teman banyak yang minta tolong buatkan cara bikinnya. Kalau saya terus terang nggak bisa bikin remote kopling pakai bearing karena nggak ada fasilitasnya, nggak ada mesin bubutnya. Juga kalau ente nggak sayang kuota jeli gitu, ente sebenarnya udah bisa dapetin info tentang rumah kopling pakai bearing ini lengkap di channel-channel lain. Sekarang saya buatin ya ke teman-teman dengan catatan teman-teman paham ya, dan jangan minta untuk bikinin rumah kopling pakai bearing ke saya atau minta tolong diperbaiki, minta dibenerin, jangan. Kenapa jangan? Bukan saya tolak rezeki, nggak kepegang bro. Saya kerja sendirian, saya single factor, saya nggak punya asisten. Semuanya sendirian. Jadi harap maklum ya ke teman-teman, bukan saya suka nolak kerjaan, tapi emang saya nggak kepegang. Bisa teman-teman kalau mau order pakai rumah bearing ke yang lain aja. Ini saya kasih tipnya ya ke teman-teman. Nih ya teman-teman, lihat ya, rumah kopling sama-sama pakai bearing, kode bearingnya sama 6903. Yang kiri ini masih jagur nih, karena mesinnya ini lagi berantakan, lagi di bawah ya, rumah koplingnya nggak dipakai. Yang ini punya konsumen saya, punya orang Tegal, kebetulan mesinnya lagi dirapiin di sini dan rumah koplingnya udah pakai bearing, cuman ada masalah. Ini saya pasang ya kaki empatnya biar teman-teman bisa lihat permasalahannya. Mungkin teman-teman juga ada sama masalahnya kayak punya orang Tegal ini, udah pakai bearing kok tetap bermasalah. Kita coba yang punya saya ya. Kenceng ya. Nah, enteng kan? Sekarang kita pindahin ke sini. Biar adil, kita pakai ring sama kaki empatnya masih yang sama ya. Kita pakai ring ini juga. Iya. Nggak bisa tuh, macet ini, lebih parah, lebih parah dari pakai bos dibanding pakai bearing, berat ini ya. Nah, kalau kayak gini ente mau di rumah kopling pakai bearing, ininya berat banget ya, dia sama aja bohong, buang-buang waktu, buang-buang duit jadinya. Nah, teman-teman ada yang punya masalah kayak gini, sekarang saya kasih tipnya ya. Kalau ente mau di rumah kopling pakai bearing, ini ikutin tipnya. Jadi ente nggak usah minta bikin ke saya, nggak perlu kirim rumah kopling pakai bearingnya. Insya Allah kalau ente ngikutinnya akurat, insya Allah enteng. Yang pertama ya teman-teman, kalau teman-teman mau bikin rumah kopling pakai bearing, usahain bawa sama ininya nih. Ini kan ada ring gede ya, ininya bawa. Kalau bisa bawa sama as rasionya, ininya bawa nih. Kalau bisa
kalaupun misalnya nggak bisa, bawa ininya doang nih, ring tengah sama ring tipisnya. Mana ring tipisnya di sini ya, sama ring tipisnya bawa. Kenapa? Karena kadang kalau di set di tukang bubutnya enteng, tiba-tiba di set di motor ente beda, kadang permasalahannya di ring. Karena kalau misalnya bedanya tebalnya kurang beberapa mikro aja, suka agak beda tuh nanti hasilnya. Itu tipnya yang pertama. Enak ya, kalau mau bikin rumah kopling pakai bearing, bawa ininya, pas rasionya. Jadi sekalian ente turun mesin, sekalian rubah. Nah kalau gitu insya Allah dijamin sama di tukang bubut enteng, di mesin ente juga pasti enteng, karena dimana dengan rasio, dengan ring-ringnya. Kemudian yang kedua tipnya, kalau ente mau pakai rumah kopling pakai bearing, bearingnya pakainya yang bagus. Buat mendang-mending ya, yang minimal tapi budgetnya nggak terlalu besar tapi kualitasnya bagus, bisa pakai ini nih, NTN Jepang ini 6903. Pakainya kalau bisa 3, mau pakai 2 juga nggak apa-apa, cuman lebih aman, lebih nyaman ya pakainya 3. Bearingnya pakai yang bagus bro. Saya banyak dapetin rumah kopling pakai bearingnya ngasal, pakai bearing yang biasa gitu. Ada yang 6903 yang harga 15.000 sampai 10.000 juga ada, itu yang biasa. Kalau bisa pakainya yang bagusan lah, yang kayak gini lah minimal nih. Sekitar ini harganya 40.000, 45 ribuan lah kalau di online. Berarti butuhnya 3. Tips selanjutnya ya teman-teman tandain bearingnya. Maksud saya tandain gini. Ini kan nanti ente pakai bearing 3, 2 di depan, 1 di belakang ya. Pisahin, tandain nih bearingnya. Yang di tengah kan 1, 2, 3. Yang di tengah jangan utak-atik. Depan sama belakang bubut ujungnya. Ini bearingnya. Kalau yang tengah biarin. Ente perlu bubut depan sama belakang aja. Ini bearing. Bubut yang luar, outside, sisi luarnya. Ininya nih, yang luar, bukan yang dalam ya. Tapi satu muka aja. Misalnya ente ngadepnya begini. Nih, ini yang depan ya. Bubutnya yang ini nih. Nih, bubut ini 0,2. Luar, jangan depan. Jadi nanti ada timpang sedikit 0,2. Yang belakang, yang paling belakang, berarti nanti kan ngadepnya begini. Sama di bubut juga. Jadi si tengah ini inside-nya agak nongol sekitar 0,2. 0,2 aja, jangan banyak-banyak. Kalau bisa 0,1, cuman saya rekomendasiin 0,2. Depan sama belakang bubut 0,2. Ya, yang selanjutnya tipnya, habis ente ngebubut bearing 0,2, nanti kan ente tetap perlu pakai bos. Cuman bos ini sebenarnya fungsinya bisa dibilang udah nggak ada fungsinya. Jadi dia hanya untuk nahan bearing aja, nahan bearing depan, nahan bearing belakang. Nah, si bosnya otomatis kan ntar dipotong jadi pendek. Bubut bosnya, bubutnya jangan yang dalam, yang luar. Bubut sekitar 1 mili nih yang luar nih. Jadi nanti sistemnya ente bosnya kayak bos tromol belakang, nggak ada fungsinya tuh bosnya tuh. Kalau ente bisa lihat tuh, oplak. Nah, ini dia buat nahan doang, nahan bearing depan sama bearing belakang, tuh koplak tuh. Tapi kalau ketika mesin bunyi nggak akan berisik nggak. Kalau bosnya nggak dibubut, seret, kurang enteng. Paham ya sampai sini ya? Bubut bearing depan, bubut bearing belakang, bubut bosnya. Jadi si bearing depan nongol 0,2, bearing ini juga nongol 0,2, si bosnya oplak. Nih, kalau teman-teman bisa lihat ya, si bearingnya nggak sejajar. Tuh, ada yang tengah ini ada nongol 0,2 karena sisi luarnya dihilangin. Jadi sisi dalamnya nongol. Kalau ini nggak dibubut, seret kayak gini. Nah, yang bikin seret itu biasanya si bearingnya
nggak dibubut. Jadi in sama outnya ketemu kaki 4, ya seret mau sampai kapan juga. Nah, sininya masih sejajar. In sama outnya sama, sejajar. Otomatis kalau in sama out sejajar, ya kejepit dua-duanya. Jadinya seret. Kalau udah dibubut gini ya bro, enteng nggak pakai ring, masih bisa enteng. Nih, kita coba yang ini ya. Ini nggak pakai ring nih. Harusnya kan ini kan begini. Karena ini udah dibubut. Karena ini udah ada gap antara in dan outnya. Otomatis ya udah ada celah. Saya nggak pasang ring ya. Ya. Tanpa ring enteng. Kenapa? Karena si bearingnya in sama outnya nggak sejajar. Jangan banyak-banyak bubutnya. Saya rekomendasiin 0,2 aja. 0,2 aman, nggak ada masalah kok. Tips selanjutnya ya teman-teman, dan ini kuncinya, finalnya, finishingnya. Meskipun ente ngikutin trik saya, tapi kalau SDM tukang bubutnya kurang lihai, tetap aja hasilnya jelek, hasilnya kurang bagus gitu. Karena untuk masang rumah kupling pakai bearing ini, yang dicari bukan hanya entengnya aja bro. Ini lubang bearing ini harus center nih. Jadi dia ngebubutnya harus bener-bener lempeng. Kalau ngebubutnya nggak lempeng, miring gitu ya, ente masukinnya susah. Pasti susah masukinnya. Yang masukin rumah kuplingnya seret, harus dipaksa baru masuk. Jadi tetap aja kuncinya di tukang bubut. Nah, ente tinggal cari tukang bubut yang udah lihai gitu ya, udah berpengalaman gitu. Meskipun tukang bubut belum pernah ngerjain hal-hal kayak gini, cuman kalau ente pandu, ente kasih tahu triknya, laharnya dibubut, ini sekian, ini sekian, ini sekian, insya Allah dia ngerti, dia paham, bisa. Dan tukang bubutnya juga gampang diajak ngertinya kalau emang yang udah biasa teknik kebubut mah. Hati-hati di lubangin rumah bearingnya aja, jangan terlalu longgar, jangan terlalu padat. Kalau bisa mah pas ya itu mah udah paham lah tukang bubut hal-hal kayak gitu mah. Oke, segitu ya teman-teman untuk tip rumah kupling pakai bearing. Ente bisa ngerjain kayak gini sendiri mah. Tuh triknya, rahasianya udah saya bongkar. Kuncinya mah pertama tukang bubutnya yang bagus, terus bubut bearing luar sama bubut bearing dalam, baru jadi ngunci ini. Nggak pakai ring tadi. Kuncinya itu aja, bubut bearing luarnya 02, depan belakang sama bas kupling bikin enteng. Nah kalau misalnya ente ya ini udah ngadepin kayak gini nih, ini harus gimana nih solusinya nih? Kalau udah kayak gini ya gampang solusinya. Bubut nih bearingnya, yang luarnya aja, jangan yang dalam. Setelah bearingnya dibubut, otomatis kan dengan besi ininya anjlok, tinggal diratain juga, tinggal dibubut juga. Jadi si besi hose kupling ini sejajar dengan outside dari bearing. Insya Allah nanti enteng, gampang lah ini mah. Ya kalau begini enteng, tapi giliran kalau dipasang berat. Nggak bisa karena ini outside sama inside-nya yang bagian bearingnya
sama-sama kepres. Oke, segitu ya teman-teman, saya udah jelasin semua tentang rahasianya tentang tip rumah kopling pakai bearing. Nggak usah dikirim ke saya, nggak usah minta dibenerin ke saya, ente cari tukang bubut yang bagus, kasih tahu triknya begini, insya Allah pasti bisa. Tukang bubutnya yang bagus, yang udah lihai. Oke, segitu ya teman-teman ya, terima kasih atas waktunya.